Selamat HUT PGRI ke-76. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia hebat. Hai, bertemu kembali dengan Bu TB di kelas sejarah. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Walaupun masih masa pandemi, tapi harus tetap sehat dan juga semangat belajar. Oke? Hari ini kita akan membahas materi tentang kehidupan masyarakat praaksara. Ada yang tahu kehidupan masyarakat praaksara itu apa? Ikuti yuk. Siang-siang makan rujak, atau di tepi sawah makan nasi liwet pakai ikan bakar, sambalnya langsung dari cobeknya. Membayanginya aja udah enak ya. Batu adalah alat yang digunakan oleh manusia purba sejak zaman dahulu. Pada masyarakat Indonesia, masyarakat praaksara itu dibagi berdasarkan geologi dan arkeologi. Arkeologi berarti peninggalan. Batu merupakan alat yang digunakan oleh manusia praaksara atau zaman batu tua, yang disebut juga sebagai masa Paleolitikum. Pada zaman ini, manusia purba hidup berkelompok, kemudian mereka sering berpindah-pindah atau nomaden untuk tujuan mencari sumber makanan baru dan juga menghindari dari hewan buas maupun dari bencana alam. Ciri lainnya, pada masa Paleolitikum, masyarakat ini menghasilkan makanannya dengan cara food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, alat yang digunakan untuk berburu adalah dari batu. Masa Paleolitikum atau zaman batu tua adalah masa di mana masyarakat praaksara hidup dengan cara berkelompok dan menghasilkan makanan mereka dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Pada perkembangannya, masyarakat praaksara memasuki masa batu tengah, yaitu Mesolitikum. Hal ini ditandai dengan mulai dikenalnya api, kemudian makanan mereka sudah mulai diolah, dan hasil budaya yang mereka hasilkan itu sudah lebih halus daripada masa sebelumnya, yaitu Paleolitikum. Pada masa ini, mereka juga sudah mulai mengenal sistem cocok tanam, yang mengharuskan mereka untuk tinggal sedikit lebih lama dari waktu sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan masa semi-nomaden. Jika pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum itu disebut sebagai masa food gathering, maka masa selanjutnya adalah masa Neolitikum atau zaman purba baru, di mana zaman purba baru ini ditandai dengan lebih banyaknya hasil budaya dari batu, kayu, dan juga tulang yang lebih banyak digunakan oleh manusia praaksara. Bahkan pada masa ini, manusia purba juga sudah mulai menetap di satu tempat, dan mereka memilih bertempat tinggal di dekat sumber-sumber air. Misalnya, ada hasil budaya yang namanya Abruzos, yaitu tempat tinggal manusia purba yang ada di tepi pantai. Pada masa Neolitikum, kemudian manusia semakin berevolusi dan berkembang lagi menuju masa yang lebih baik, yaitu masa Megalitikum, yang dikenal sebagai zaman batu besar, di mana zaman batu besar ini ditandai dengan mulai dikenalnya sistem kepercayaan atau keyakinan oleh manusia purba. Sistem keyakinannya yaitu percaya terhadap roh nenek moyang atau istilahnya animisme. Selain animisme, masyarakat praaksara juga percaya terhadap benda-benda atau yang lebih dikenal dengan istilah dinamisme. Juga mereka sebagian besar percaya terhadap hewan-hewan. Maka dari itu ada hewan-hewan yang disucikan atau kepercayaannya totemisme. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pembagian masa praaksara di Indonesia berdasarkan arkeologi. Ada Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Yang kedua adalah Mesolitikum, zaman batu madya. Yang ketiga adalah Neolitikum, yaitu zaman batu baru. Yang keempat adalah Megalitikum, zaman batu besar. Untuk perkembangan kemudian, manusia praaksara mulai mengenal logam dan juga perunggu. Maka dari itu mereka mulai menghasilkan hasil budaya mereka dari logam maupun dari perunggu. Misalnya ada gerabah, ada perhiasan dari logam, ada juga nekara, yaitu salah satu alat yang digunakan untuk memanggil atau ritual memanggil hujan. Oke, mungkin itu saja
materi dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kemudian.